Jadi punya siapa Pak yang belum bisa tadi berhasil? Pak siapa Pak mungkin? Saya buka dari classroom-nya aja ya Pak ya, nanti sebagai contoh ya Pak ya. Ini kayaknya kurang dua ini Pak, kalau dari ini classroom ini. Yang belum masuk itu ini Pak, Pak Aji dan Pak Agung. Coba nanti di input lagi sih Pak. Iya benar nggak di sini? Ya, saya kirim dari seminggu yang lalu, Bu. Nah, ini ini Pak. Kalau ini kan gitu. Iya kayaknya Pak. Coba Pak di itu Pak dimasukkan lagi Pak. Enggak kebaca ininya Pak. Pak ini lagi Pak. Ya kalau punya Pak Aji itu no attachment berarti ininya belum masuk datanya. Cuma punya siapa Pak Indra dulu aja ya Pak ya Pak. Bentar, ini kok tugas kelompok ya Pak ya? Ini nggak kelompokan kan Pak? Kemarin tugas kelompok 1. Oh maksudnya yang kelompok 1 itu mungkin ya. Coba ini saya contohkan satu orang ya Pak ya untuk punya tugasnya Pak Indra. Nanti kita diskusi dulu. Bentar. Mana ya? Nah ini coba. Nah ini coba punya Pak Indra itu. Ini datanya saya anggap sudah benar ya Pak ya. Nah coba kalau yang oke benar. Ini simple average. Ya. Dengan yang ini demand itu, nah ini kan datanya ada 10 minggu, lalu kita lihat persebaran datanya kan ini kalau dilihat yang oranye kan dia cenderung tetap ya Pak, karena kan dia naik tapi dia tidak naik turun tapi dia tidak cenderung naik, maka di sini kita pakai metode itu yang constant demand, di mana ada simple, moving, weight dan eksponensial itu kan ya. Nah ini coba sebentar, saya coba salah satu yang paling terakhir aja. Ya ini sudah benar Pak, yang average-nya moving average terus yang weight-nya. Contoh Pak Kris yang di bawah itu Bu. Yang di bawah, oh yang di bawah sebelahnya grafik itu Bu.
mana Pak? Ini kelompoknya. Lah kiri. Kiri. Ini grafik gitu Bu. Itu itu kan Yang bawah ini. Ini ya Pak? Ya. Oh gitu, oke. Oh ini kemarin itu dikerjakan berkelompok ya Pak? Bukan dikerjakan sendiri-sendiri, mencoba sendiri enggak? Sendiri Bu. Sendiri Bu. Nah ini punya kok bersama-sama ini Pak? Yang berkelompok Pak Dwi, Pak Febri. Nomornya sama Bu. Lah ya. Maksudnya untuk nomor pernikahannya orang itu Bu. Kenapa Pak? Untuk 5 soal itu mengerjakan soal yang kelompok biru gitu Bu. Tapi mengerjakan sendiri-sendiri. Oh ya, oke. Maksud saya kalau nyoba ini Pak, nyoba persatu gitu Pak. Ya. Nanti kalau UTS atau UAS kita tetap pakai Excel ya Pak ya untuk mengerjakan. Saya biasanya kalau UTS dan UAS itu nanti nomornya itu misalnya gini, punya Pak Febri ya, nanti nomor 1 itu sheet 1, sheet 2, sheet 3 begitu. Kalaupun ada penjelasan nanti ya diceritakan di penjelasan sini gitu. Makanya mencoba satu persatu biar kita latihan gitu Pak. Ya, yang Itu bisa ini dibuka punya kamu Ibu. punya Bapak. Ya. Bentar, ini sama kan? Kelompoknya beda. Nanti kita lihat lagi ya Pak ya, ini kan kelompok biru. Kalau Bapak nanti mewakili kelompok apa gitu ya. Sebentar Pak, ini coba salah satu dulu. Nah ini Pak, saya minta tolong kalau ujian besok, nanti kan nggak tiba-tiba muncul gini kan ya, 4,2. Lah, formulasinya itu minta tolong juga diadakan Pak. Nah saya gimana ngoreksinya, Bapak tahu dari mana ini dapat 4,2. Jadi kalau untuk yang ujian itu Pak, ujiannya ya kita nanti kalau saya lihatnya ya bukan karena melihat dari nilainya sudah benar enggak ya Pak ya, tapi bagaimana Bapak membuat formulasinya seperti itu. Maksud saya gitu. Nah kayak seperti ini Pak, kan tiba-tiba simsalabim gitu kan, nah bisa jadi copy paste secara langsung gitu. Nah minta tolong besok ini jadi contoh misalnya Bapak dapat simple average ini caranya dari mana? Makanya ini tadi saya kira yang atas, bagian atas itu pengerjaan yang Bapak sudah kerjakan gitu. Nah ini coba dilihat. Kalau kemarin kan kita belajar manual dan otomatis. Nah besok kita sudah bisa langsung secara otomatis gitu, tapi dengan formula gitu. Nah, jadi jangan tiba-tiba gini ya Pak Indra kan, nah kan tiba-tiba 4,33. Nah saya kan nggak tahu Bapak ini hitungnya dari mana. Kecuali kalau memang di penjelasan di bawahnya itu Bapak berikan, misalnya P1 itu sama dengan dapat dari mana gitu. Jadi kalau kayak gini, nah ini kadang hilang jalannya Pak, nggak tahu kemana. Tapi kalau dari grafiknya ini kayaknya sudah masuk kayaknya. Saya ini asumsi untuk nilainya sudah benar ya Pak. Nah Pak ini kan demand. Nah ini periode nggak perlu, periode ini apa ya? Kan kita nggak memasukkan periode. Tapi ini Pak, jadi kalau digambar perbandingan grafik itu membandingkan demand, simple, moving semuanya. Jadi ada grafik 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Itu 5 periode gitu. Kalau eksponensial bentar, eksponensial ini kayaknya sudah benar. Gitu. Coba punya Bapak ya Pak ya, coba saya stop share dulu, ini saya keluarkan. Tadi punya Pak Febri ya. Yang Febri yang forecast Bu, bukan yang tugas forecast. Yang forecast. Tugas. Ini ya Pak, benar Pak? Betul Ibu. Ya kami sudah kami kirim ulang Bu. Ya, terima kasih Pak. Nanti coba saya cek lagi Pak. Ini.
Coba saya sama cek punya Pak Agung nih. Belum. Makasih, Bu. Iya Pak. Nah ini Pak Sam, ini data dimensi sebentar. Nah ini, kalau di sini kan, nah ini kan kelihatan Pak, Bapak ngambilnya itu dari mana, average, langsung kan kita bisa tahu kan ngambilnya ini dari mana, gitu. Jadi ada rumusnya gitu Pak ya. Ini sudah benar average-nya. Lalu moving average yang 3-an, 1, 2, 3 ya. Yang ini, oh ini bobotnya ya, Pak. Lalu nah nanti jangan lupa Pak, kan ini kita membuat kan demand simple moving. Nah weight-nya ini jangan dimasukkan nanti. Kalinya keempat kan harusnya. Weight-nya kan dari periode keempat, ya ini dari 4 juga. Dan eksponensial yang merah. Nah seperti itu. Ya Pak. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk yang kategori yang masih ini ya konstan ya Pak. Yang konstan ada yang ditanya nggak? Jadi untuk 4 metodenya itu nanti kita pakai bersama dulu Pak. Baru nanti setelah ini, setelah hari ini itu nanti ya semoga nanti masih ikut ada waktu, itu baru kita nanti melakukan evaluasi. Begitu. Hari ini saya mau ini dulu untuk kategori melakukan forecast. Kalau ini kan kategori pada demand-nya itu yang konstan. Hari ini kita nanti akan belajar juga untuk tipe-tipe bentuk-bentuk yang lain. Contohnya kalau forecast pada bentuk datanya itu yang bukan konstan tapi seperti tren, seasonal itu bagaimana gitu. Nah, jadi mungkin setelah ini Pak, setelah itu baru melakukan evaluasi. Jadi kalau nanti dari gambaran yang di akhir evaluasi, nantinya kita akan membandingkan periode mana itu yang mendekati pada pola demand. Ini kan demand-nya itu yang putih kan. Nah, mana yang hampir sama atau mendekati. Itu yang nanti kita pelajari. Gitu. Ada yang ditanya? Iya Pak. Ditanya Bu, Kapten Haji. Iya Pak. Mohon dijelaskan kembali perihal pembulatannya Bu. Seperti kalau 2,5 itu ke atas atau ke bawah, kemarin kami lupa. Biasanya kayak yang di Excel ini Pak, kan kita nanya aja. Otomatis Bu ya berarti? 3,5 ke atas dia akan jadi 4 ini loh Pak, contoh yang ini. Bu, sebentar Bu. Itu yang kita sepakati hanya satu angka. Forecast kan biasa dijual dalam bentuk tengahan mungkin bisa, tapi kan kalau biasanya kan produk itu satu bentuk utuh kan. Ya, jadi ya harus bentuknya bulan-bulan. Oh, siap Bu, ya. terima kasih. Gitu. Untuk bikin grafiknya gimana Pak? Ini kayaknya sudah, tadi ada yang perlu kesusahan lagi nggak? Tadi ada yang tanya kalau nggak salah. Saya Bu, yang masih agak bingung Bu untuk pembuatan grafik Pak. Bikinnya ya Pak maksudnya? Ya, mohon perjelas lagi untuk pembuatan grafiknya. Iya Pak. Jadi kalau bikin grafik ini contohnya ya Pak ya. Sebentar kalau saya zoom. Ini kan kita masukkan ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pak. Misalnya Bapak pilih dulu di sini Pak, yang insert. Nah, ini kok punya saya. Nah, lalu kita pilih yang gambar grafik itu Pak.
tergantung yang mana, 2 dimensi atau gimana terserah. Nah, yang enak yang ada titik-titik ini biasanya kalau saya. Nah, ini kan masih berantakan Pak datanya. Biasanya datanya masih berantakan. Lalu Bapak klik kanan. Gitu, lalu ke select data ini. Gitu. Nah, data mana yang kita mau masukkan. Nah, kalau di sini select datanya itu, ini kan kalau di sini sebelah kiri Pak, itu sebelah kiri itu data yang dimasukkan, contohnya gini, demand, lalu ada lagi yang eksponensial, itu kan tadi ada 5 kan ya masalah, demand, simple average, moving average, nah itu, ini di sini. Nah, yang di sebelah kanan itu periode biasanya, ini periode. Nah, ini karena masih berantakan, ini Bapak remove semuanya, delete, kosongin semua dulu. Ini dihapus. Nah, ini bersih kan seperti ini ya Pak. Baru kita add-kan. Cepetan Pak. Nah, kita inputkan dulu namanya itu yang mana. Nah, ini berarti kan di demand. Namanya nanti jadi demand. Kalau series value itu nilainya itu yang mana. Nah, itu. Nah, ini tinggal di oke satu persatu Pak. Jadi nanti ini masuknya kan demand. Lalu nanti tambah lagi kan. Kita akan nambahnya itu sebentar. Bentar. Oke, saya oke dulu ya Pak. Ini harusnya pindah ke bawah biar kelihatan. Nah, editnya itu semua di select data ini Pak. Select data, lalu kita edit lagi. Nama yang pertama kan simple average kan. Nah, ini simple average di atasnya. Lalu di bawahnya itu isinya berupa ini. Gitu. Tinggal di oke. Nah, ini kan masuk. Oh, tadi kok nggak masuk ininya ya? Di add lagi. Nah, demand. Tinggal dimasukkan aja Pak ini. Nah, ini kan masuk simple average, demand gitu kan. Nanti kita nambahkan lagi misalnya moving average. Nah, ini. Nah, kita masukkan lagi di sini. Nah, itu Pak. Lalu yang dieditnya ini baru kita masukkan ke periodenya ini. Gitu. Dicoba dulu. Nah, ini coba kalau gini berhasil kan bisa. Nah, untuk nanti baru model-modelnya terserah. Nanti kalau yang penting kan kita bisa menggambarkan ini yang demand dulu atau simpelnya. Urutan itu berkaitan nanti dengan letaknya biasanya Pak. Gitu. Masih agak bingung nih. Gimana? Apanya Bapak? Untuk ininya Bu, dari Ketinggalan awal gimana? yang tadi Bu, yang apa namanya mindahinnya itu, yang dari untuk kan Insert ininya sudah Pak, insert ini sudah Bu. Klik kanan, lalu di select data juga sudah. Masukkan di kanan. Klik kanan Pak, klik kanan. Oh iya Bu. Harus di gambar grafik ini. Klik kanan. Nah, Oh ya ini. sudah Bu. Ya, keluar nggak? Select Sudah. data itu Pak. Nah, ininya harus bersih dulu. Kalau belum ya di delete, dihapus, di remove satu persatu. Ini di remove. Itu sampai habis, sampai kosong dulu Pak. Iya Bu. Sampai bentuknya kosongan. Bisa Pak? Bisa Bu. Nah, lalu setelah itu di add ini Mbak, add itu. Add, kira-kira keluar ya? Iya. Series name-nya itu nama ini ya, namanya ini misalnya pertama kan demand. Iya. Ya, lalu value-nya itu bawahnya. Nah, ini itu salah. Nah, ini. Tadi kita isi gitu. Sampai sini dulu Pak, coba. Satu dulu aja, satu gambar grafik dulu. Bisa Pak? Ya oke gini, harusnya sampai muncul demand gitu. Sebelah sini. Nggak muncul Bu. Nggak muncul. Kita remove semua nggak Pak? Ininya, demand-nya ini. Gimana Pak? Muncul nggak Pak?
Sampai mana Bapak? Sampai mana? Kesusahannya tadi sampai mana berhentinya? Iya, di situ Bu. Apa mau Ini sudah dihapus semua. Dirimu sampai gini sudah Bu. Segini. Lalu Sudah. add ini sudah. Gimana Bu? Ini loh Pak, add tadi loh Pak. Sudah di Sudah add. di add. Nah ini kan muncul gini, sama kan harusnya punya Bapak. Benar. Iya Bu. Nah lalu ini select ringnya itu loh Pak, diklik ininya. Kan putihan gini toh. Benar. Iya Bu. Sudah. Iya Bu, udah Bu, udah. Sudah demand-nya dimasukkan, demand aja Pak. Iya, sudah, Bu. Kata tulisan demand. Sudah Bu. Ini sudah. Sudah Bu. Sudah. Tapi nggak mau. Nggak mau apa Pak? Masih nggak muncul. Masih nggak mau. Coba saya stop share, nanti Bapak yang share. Coba saya mau. Coba. Sampai mana ininya? Ini coba share di ini Pak. Coba share di ini. Coba di apa? Di grup ini loh Pak. Biar kelihatan dulu Pak. Sampai di sini Bu. Nah itu. Series value-nya itu ke bawah itu Pak. Sudah Bu, itu kan udah. Ya itu. Itu saya Coba. oke nggak mau dia Bu. Coba di oke dulu aja. Bentar oke. Coba terus di cancel dulu. Coba di add dulu Pak. Coba. Terus itu coba itu terus diganti ke bawah. Nah itu sudah kan. Nah itu sudah. Terus oke. Dari tadi nggak mau soalnya nih. Sudah Pak. Ya Bu. Nah itu Pak. Nanti tinggal dilanjutkan lagi. Klik kanan select data lagi. Nanti Bapak masukkan yang simple average itu yang mana. Oh ya Bu. Tuh. Makasih Bu. Ya sudah Pak. Nah coba sekarang yang lanjutkan lagi ya Pak ya. Yang ini ya. Oh, mana kemarin? Nah ini Pak, untuk yang berikutnya itu untuk kategori pada bentuk forecast, tapi bedanya pada forecast di sini itu nanti mengikuti data yang seperti ini. Nah ini, jadi kalau kemarin kan kita belajar di bentuk konstan, jadi forecast pada bentuknya kalau konstan itu bagaimana? Nah, yang berikutnya itu bagaimana kalau kita menemui data, tadi datanya dia itu bentuknya adalah pola tren. Oh iya Pak, ini sudah saya, ini nggak apa? Bentar. Iya, makanya. Bentar Pak. Nah ini, untuk polanya itu yang bentuknya adalah trend demand seperti ini. Ini Pak, bentuk pola tren. Nah, kalau bentuk pola tren itu kita harus yang pertama langkahnya masih sama Pak dengan yang kemarin. Kita harus membaca data, melakukan koreksi data, sampai nantinya dimasukkan ke dalam Excel yang tadi terakhir, yang kita aplikasikan bentuk gambar grafik tadi. Kalau nanti bentuk gambar grafiknya itu adalah bentuknya tren naik, maka kita harus menggunakan bentuk forecast yang mengikuti seperti ini. Jadi nanti dia punya rumusan tertentu gitu. Nah, kalau yang tren, saya kemarin harusnya kan Bapak sudah dapat di statistik 1 ya Pak ya, dengan Pak Joko. Kemarin sudah kuliah statistik kan? Ya. Nah, di statistik itu kita belajar bagaimana caranya untuk mengimplementasikan terkait dengan regresi linear. Kemarin diajari ya Pak ya, bentuk regresi. Masih ingat nggak Pak yang regresi? Statistik kemarin tidak kan ya? Nah, di regresi mungkin kalau kita dari
dibentuk regresi kan tujuannya cara kita untuk mengetahui X-nya. Contohnya mungkin saya masih ini ya Pak ya, mengulas yang statistik kemarin. Contohnya misalnya sebenarnya kalau kita amati, misalnya kalau kita melakukan pembelian tanah gitu loh, harga jual tanah itu dipengaruhi oleh apa ya? Nah itu adalah Y Pak. X-nya apa? X1 misalnya kalau kemarin kan luas lahan gitu kan. Mungkin juga kita dipengaruhi oleh lokasi lahan gitu. Nah itu akan mempengaruhi Y-nya. Y-nya itu kemarin kalau tadi kan adalah harga tanahnya gitu. Nah seperti itu di aplikasi regresi. Nah bentuk tren ini itu adalah mengikuti rumusan yang ada di regresi Pak. Di mana di sini kita nanti F-nya itu adalah nilai prediksi. Jadi kalau yang di regresi itu Y, tapi di sini adalah F. F itu sama dengan A ditambah B dikali dengan nilai T-nya. Nah, di sini nanti nilai A-nya itu adalah ketentuan yang ditetapkan dan B itu adalah nilai ketentuan yang ditetapkan juga. Nah, nilai A dan B itu adalah nilai konstan biasanya, Pak. Dasar nilai A dan B itu juga didasarkan pada data histori yang kemarin kita dapatkan. Jadi kembali lagi, kalau kita berbicara terkait dengan forecast, itu kembalinya adalah pada data histori. Semakin banyak data historinya, pasti akan menggambarkan bagaimana pola kita untuk ke depan. Gitu. Nah ini contoh rumusannya ya Pak ya. Jadi kalau A dan B itu mungkin seperti ini. Ini saya contohkan aja. Misalnya begini. Nah ini contoh kalau misalnya saya punya data di mana data yang saya dapat, data demand-nya itu adalah 10 minggu. Gitu. Nah, 10 minggu itu adalah dari periode 1 sampai dengan 10. Nah, ini penjualannya. Penjualan dari periode 1 itu adalah 700, periode 2 724 sampai dengan periode ke-10. Nah, ini jadi kalau kemarin kan kita belajar di tahapan pertama itu adalah kita mengumpulkan data. Lalu kita koreksi dulu datanya ini, ada terjadi kesalahan nggak? Lalu yang ketiga kita munculkan dulu ke dalam bentuk gambar grafik ya Pak. Nah ini ke dalam bentuk gambar grafik. Grafiknya ini kalau kita gambarkan periode 1 sampai dengan periode 10, itu bagaimana? Nah ini kan kita bisa lihat polanya itu semakin hari semakin naik. Itu kan ya Pak. Semakin hari di sini adalah semakin naik. Nah, kalau kita lihat di sini semakin hari semakin naik, maka periode ini itu adalah mengikuti pola tren. Nah, kalau pola tren, jadi kita ikuti terkait dengan rumusan dari regresi, di mana kita asumsikan pada minggu itu adalah T-nya dan demand itu adalah nilai Y. Nah, kita hitung pertama itu yaitu dengan mengkalikan antara T dengan Y. Jadi T dengan Y itu adalah 1 dikali 700 di sini. Maka hasilnya 700. 2 dikali dengan nilai Y-nya. 724, maka ini hasilnya. Gitu. Sampai ke periode 10, Pak. 10 dikali 775. Nah, ini adalah hasilnya. Begitu. Jadi, untuk nilai totalnya adalah nilai sigma Y itu adalah nilai total keseluruhan. Dan nilai TY itu adalah dari 700 ini ditambahkan sampai dengan 7.750. Gitu. Nah, untuk rumusannya Pak, ini saya contohkan untuk membaca formula ya Pak ya. Jadi kalau di B itu di sini dikatakan N dikali dengan sigma TY. N itu adalah banyaknya data. Ini N itu banyaknya data mingguan. Sigma TY itu adalah sigma T dikali Y, maka jumlah total ini, Pak, dimasukkan ke sini. Dikurangi dengan, nah ini sigma T. Kalau sigma T itu adalah ini totalnya, jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, ini semua di total adalah 55. Gitu. Lalu dikalikan dengan sigma Y itu ini. Nah ini sigma Y. Dibagi 10 sama, lalu ini
sigma T kuadrat. T kuadrat itu adalah T-nya dulu dikuadratkan, Pak. Jadi contohnya kalau di sini 385, yaitu adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat begitu, ditambah sampai dengan 10 kuadrat, dapatnya adalah 385. Ini, Pak. Nah, lalu nanti ditambah, dikurangi, sigma T baru dikuadratkan. Beda ya Pak dengan yang ini. Kalau ini adalah sigma T itu artinya bahwa 1 ditambah sampai dengan 10 baru dikuadratkan. Ini maksudnya dikalikan 2. Begitu. Ini adalah baru kita ketemu nilai B. Jadi nilai A dan B nanti kita harus dapat dulu, Pak. Gitu. Nah, ini kan dapat B, lalu kita dapat nilai A. Nah, nilai A-nya juga sama, mengikuti rumusan ini. Sigma Y dikurangi B dibagi dengan sigma T, dikali dengan sigma T dibagi dengan nilai N-nya. Begitu. Nah, nilai A dan B baru nanti kita masukkan ke rumusan. Tambah B ini kan, dikali dengan nilai T-nya. Nah, ini sudah selesai. Kalau nanti ditanyakan terkait dengan bagaimana forecast untuk periode 11 dan 12, nah tinggal diganti nilai T-nya itu berapa. Begitu. Nilai T. T-nya kan mengikuti ini, Pak. Jadi kalau minggunya itu 10, nah ini berarti minggu 11 dan minggu ke-12. Itu forecast-nya berapa? Bu, kalau yang tadi di contoh soal tadi, itu T-nya ini 55, Bu ya? T-nya itu kan ini Pak, sigma T Pak, jumlah. Sigma T, sigma T ini kan kita membaca sigma T. Sigma T itu apa sih? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan 10. Iya Bu, ya. Nah, gitu. Ini Bu. Berarti itu bunyinya bukan di minggu ke berapa gitu, bukan Bu ya? Iya, jadi kalau misalnya biasanya pertanyaan kan gini, berapakah forecast pada minggu ke-11, ke-12, ke berapa gitu. Forecast-nya berapa? Berarti yang dihitung berarti hitungannya B-nya itu 12 di depan itu Bu ya. Sigma itunya B, nah, terus itu T-nya 12. Makanya gini Pak, yang kita cari kan gini, data kita kan ada 10 minggu. Iya. Kita cari dulu rumus patennya ini loh, rumus patennya ini. Kan dia bernilai-nilai A ditambah nilai B dikali dengan T. Lah nilai T ini yang sifatnya variabel, berubah. Kalau misalnya T-nya itu ditanya untuk variabel untuk periode ke-11 forecast-nya berapa ya? Nah, ini kita tinggal ganti T-nya aja. Gitu. Misalnya nanti ditanya lagi berapakah permintaan pada periode ke-15 ya? Nanti kita ganti lagi. Gitu. Nah, yang diganti T-nya Bu ya berarti. T-nya. Berarti kalau periode misalnya ini periode ke-15 berarti T-nya diganti 15 gitu Bu? Iya. Jadi kan kita forecast itu meramalkan kan Pak, untuk periode ke-15, ke-14 itu berapa, gitu. Nah itu pun juga sama, seperti yang kemarin di moving average itu, atau di beberapa yang periode yang sebelumnya itu. Nah nanti Bapak akan dicari, periode ke-11, 12 itu berapa ya? Nah, ramalan seperti itu yang biasanya ditanyakan. Begitu Pak. Berapa periode untuk berjalannya waktu forecast pada minggu kesekian, seperti itu. Nah, ini yang ditanya tadi. Untuk periode minggu ke-11 dia berapa? Periode minggu ke-12 forecast-nya berapa gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini cara manualnya Pak sebenarnya. Kalau yang di cara yang asli mungkin Bapak bisa mengimplementasi. Kemarin kalau nggak di statistik itu juga diterangkan caranya pakai SPSS Pak. Kemarin masih manual Bu. Oh masih manual. Nah itu sebenarnya kita pakai SPSS pun juga bisa Pak secara langsung. Gitu. Jadi sebenarnya implementasi yang di forecast untuk yang regresi itu bisa kita aplikasikan di forecast ini. Gitu. Ada yang ditanya lagi Pak, mungkin dari sini. T
untuk yang metode ini yang tren itu sebenarnya hanya satu saja yang saya ceritakan. Kalau bentuk pola yang lainnya banyak sekali sebenarnya. Jadi dasarnya itu sebenarnya dari konstan dan tren gitu. Mungkin ini ada yang ditanya dulu. Nanti saya contohkan. Kalau bentuknya nanti seasonal, ini baru kombinasi Pak. Nanti kalau yang seasonal dan seasonal tren itu kombinasi. Jadi kalau kita sudah paham yang di konstan dan tren, ini kombinasi ini bisa kita gunakan, gitu. Jadi sebenarnya kalau perkembangan dari aplikasi keilmuan ya Pak ya terkait dengan forecast, itu sebenarnya intinya hanya itu. Tapi nanti berkembangnya paling cuma ditambah-tambah apa gitu. Nah ini coba saya Izin Bu. Ya Pak. Ini Bu. Ya, di tabelnya Bu. Ini. Ya. Ini Bu, kami masih bingung di T-nya itu Bu, untuk minggu itu Bu. Itu kalau kami buka lagi di pelajaran statistik yang kemarin itu Bu, untuk T-nya itu bunyinya bukan minggu ke ya. Bu. Jadi bukan minggu. Asumsi dalam 2 minggu. Jadi gini Pak, sebentar saya close ini dulu ya Pak ya. Kalau di regresi, mungkin kalau Bapak dikenalkan itu ya Pak ya, Y-nya itu adalah variabel independen, variabel dependent gitu ya. Nah, X-nya itu adalah variabel independen. Kemarin kan dikenalkan gitu ya. Nah, gimana nilai Y itu adalah dipengaruhi, nanti kan muncul X1 gitu kan. Ada X2 gitu kan. Ya kan Pak. Lalu ada X3 gitu. Nah, ini ada bentuk lainnya, A, X1, B, dan mungkin C plus C gitu ya. Saya sederhananya cuma sedikit aja, hanya C. Nah, kalau di regresi mungkin kan Bapak dikenalkan. Misalnya contohnya itu mungkin nggak sama Pak. Maksudnya ini kan dikaitkan dengan demand ya. Kalau Y-nya kita itu ada demand. Ya. Y-nya kita itu sama dengan forecast gitu kan. Contohnya itu aplikasi regresi itu banyak Pak. Kita bisa aplikasikan misalnya luas lahan. Harga tanah. Ya kan, contoh. Saya nggak tahu contohnya apa kemarin apa? Modal dengan pendapatan Bu. Modal dengan. Ya, jadi Y-nya apa? Y-nya pendapatan. Oke. Jadi modal promosi 40, X-nya pendapatannya. X-nya itu kan modal. Ini ya. Nah, Modal. saya contohkan satu aja ya Pak ya. Y-nya itu pendapatan dan modal. Nah, di regresi ini kan kita bicara ngomong regresi dulu ya Pak ya. Regresi. Nah, di sini modalnya pendapatan kan dipengaruhi oleh modal. Nah, kalau di regresi itu dia kan bilang bahwa Y kan kita membuat korelasi ya, hubungan korelasi. Nah, A X1 di mana X1-nya itu adalah modal plus C. Nah, kan kemarin Bapak harusnya mencari A itu berapa nilainya. Ya kan Pak. Berarti kan A itu bentuknya adalah bentuknya konstan. Nah, yang berubah itu adalah modal, iya kan Pak? Modal ini kan berubah. Artinya kan, maksudnya berubah itu begini. Misalnya saat saya melakukan perubahan pada modal, misalnya yang pertamanya 1 juta, lalu saya ganti 2 juta, bagaimana pendapatan itu berubah, kan gitu kan ya Pak? Betul Bu. Nah ya. Nah kalau di forecast ini Pak, bedanya, kalau di forecast itu ya sama. A-nya itu kan konstan. A itu yang kita cari. Ini Pak. Iya Pak. A itu bertindak sebagai nilai C-nya Pak. Kan ini kan pasti nanti akan muncul C. C dan A itu adalah sama-sama konstan. Ini bukan sama ya Pak. Bernilai konstan.
Jadi artinya dia itu ada nilainya, bukan konstan, ada bernilai, maksudnya bernilai gitu. Nah, ketentuan nilai yang kita cari biasanya di SPSS. Gitu. Jadi A dan C itu kita cari nilainya. Nah, nilainya itu untuk memudahkan, ini softwarenya biasanya pakai SPSS. Nah, softwarenya ini. Nah, nilai variabel ini itu adalah yang kita cari, Pak, A dan C. Nah, ini pun juga sama di forecast. Forecast itu ada A dan C, di mana nilainya itu adalah, saya bukan pendapatan, tapi nilainya adalah forecast. Sedangkan nilai A-nya itu saya kasih, nilai X-nya itu adalah T, periode yang berjalan. Gitu. Jadi kalau ini kan contoh Bapak ya Pak, di sini ini kan contoh yang di contoh kuliah statistik ini, implementasinya banyak kan ya Pak. Nah yang di Y itu baru Bapak kan ngomong pendapatan. Nah kalau yang di tempat saya pendapatan ini adalah forecast. Oh siap. Nah yang X1 ini sama dengan adalah periode. Ya. Gitu. Nah ini dasarnya kalau ada kaitan antara kuliah yang di statistik dengan yang di ini Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, nah itu begitu Pak. Implementasi yang di statistik pun banyak Pak, bukan hanya di forecast. Contoh kalau kemarin yang di proposal, kalau kemarin Bapak ikut proposal yang senior itu, mungkin kayaknya baru kali ini saya baru lihat ya Pak ya, metode SEM itu muncul di tugas akhir. Kalau tahun lalu itu belum ada. Tahun lalu. Jadi kalau di tugas akhir yang ada, atau mungkin nanti di S2-nya Bapak yang besok mau dilanjutkan, itu regresi, SEM, banyak sekali atau metode itu sering dipakai di tugas akhir. Gitu. Kalau kemarin saya nggak tahu kenapa kok ini baru dibolehkan lagi ya Pak. Kalau dulu kan contoh kalau kita implementasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh itu biasanya bukan problem solving. Begitu tahapan dari DTA-nya itu. DTA-nya itu bukan kategori di solving problem, tapi hanya mengetahui. Kalau seperti ini kan hanya mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan, bagaimana pengaruh modal kepada pendapatan, gitu kan. Kalau dari dikaitkan dengan forecast, bagaimana pengaruh nilai forecast yang terdahulu dengan forecast yang masa depan, gitu. Nah itu Pak mungkin kalau kaitannya. Ada yang ditanyakan lagi dari sini Pak mungkin. Nah ini saya lanjutkan lagi ya Pak ya untuk metode yang berikutnya. Jadi untuk yang metode berikutnya lagi itu ada juga yang dia kategorinya adalah seasonal demand. Seasonal demand itu nanti terbagi jadi dua. Ada yang seasonal demand itu kategorinya adalah konstan, di mana bentuknya itu, nah ini bentuknya itu cenderung tetap atau dia cenderung naik, gitu. Jadi naik turun cenderung naik. Kan dia naik turun ya Pak, tapi dia tetap. Kalau seasonal trend naik turun cenderungnya adalah naik. Ini adalah seasonal trend. Sama-sama seasonal tapi ada dua bentuk. Nah, yang di seasonal ini itu sebenarnya, nah ini dikaitkan. Yang konstan itu dikatakan dia tanpa tren. Sedangkan yang dengan tren musiman dengan tren itu yang naik tadi. Begitu. Kembali lagi Pak, kita tahu dia ada tren atau tidak, itu kita harus bisa menggambarkan pada grafik di Excel dulu. Baru kita memutuskan data ini itu pakainya adalah bentuk forecast pola data. Jadi kita memahami polanya dulu, baru kita mengikuti metodenya itu yang mana. Gitu. Jadi kita tidak bisa langsung saya pakai metode ini, nggak bisa. Tapi kita harus tahu dulu datanya, dimasukkan dulu. Oh pola datanya seperti ini, maka pasti akan mengikuti forecast yang seperti apa. Gitu.
Nah, yang ini kategori yang masih tanpa tren. Jadi kalau di seasonal itu kita belajar terkait dengan indeksnya dulu. Jadi kalau di indeks seasonal itu adalah rata-rata tiap musim dibagi dengan rata-rata keseluruhan. Diartikan seperti ini, Pak. Misalnya kalau indeksnya itu adalah 1,2, berarti permintaannya itu adalah misalnya permintaan bulan Mei 20% lebih besar di atas rata-rata dari sebelumnya. Jadi patokannya itu adalah dari 1. Kalau di bulan Juni 0,9 berarti dia itu permintaannya 10% di bawah nilai rata-rata. Gitu. Misalnya begini, saya punya data ya Pak, data yang ada. Nah lalu kita lihat gambarnya gitu. Nah ini dia grupkan. Misalnya kalau permintaan di sini itu bentuknya adalah seperti baju. Kalau baju di luar kan dia dikaitkan dengan musimnya kan. Nah, kategori kalau yang sale, summer, fall, dan winter itu bagaimana? Begitu. Nah, dari sini itu nanti kita bisa tahu, Pak. Misalnya begini, di spring, total spring sales-nya itu adalah 200. Lalu di summer 350. Nah, di winter 150 dan di fall 300. Nah, ini kita totalkan dulu semuanya. Nah, kita tentukan dulu indeks faktornya ini. Nah, misalnya kalau dari indeks faktor ini adalah 200 dibagi 250. Berarti indeks faktornya adalah 0,8. Kalau dari 350 dibagi 250 berarti kan dia 1,4, melebihi kan dari batas yang sudah ada. Nah, faktor-faktor ini kita cari dulu, Pak. Lalu, nah ini kalau kita tanya, misalnya ditanya, untuk sebentar. Bentar Pak, maaf. Nah, jadi kalau di sini biasanya bentuk forecast itu kita ikuti dari setiap tahunnya, Pak. Jadi untuk melakukan misalnya forecast selama 1 tahun ke depan itu bagaimana? Nah, ini kita bisa membagi dulu. Jadi kita spring, summer, winter, dan fall itu adalah kategori untuk forecast pada 1 tahun. Gitu. Nah, ini kita memforecastkan untuk next tahun depan itu spring, summer, winternya itu bagaimana, gitu. Nah, makanya kita perlu indeks tadi di dalamnya. Nah, di sini kita bisa tahu Pak. Jadi misalnya kan di sini kan if we are expected to the total demand. Jadi kalau misalnya pada periode tahun yang mendatang, jadi tahun mendatang ya sebelumnya ya Pak. Berhenti. Nah, ini tahun mendatang itu adalah 1100 begitu ya. Nah, 1100, maka forecast-nya itu bagaimana? Forecast untuk tahun ke depan itu untuk spring, summer, winter, dan fall itu bagaimana? Nah, itu makanya kita membaginya dari nilai 1100 tadi. Gitu. Nah, ini biasanya pasti ada pertanyaan begini. Tahu data untuk kelanjutan tahun ke depan itu 1100 dapatnya dari mana? Pasti Bapak bertanya-tanya, kenapa kok muncul 1100? Kan ini kan adalah tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu adalah 1000. Tahun mendatang itu adalah 1100. Nah, tahun ini itu didasarkan kita menggunakan data constant demand, Pak. Jadi maksudnya begini, kita mengambil data tahunan. Misalnya tahun 2000, kita misalnya punya data ya Pak ya, mulai tahun 2010 sampai 2020, ya kan, 10 sampai 2020, 10 tahun mendatang, itu berapa? Nah, untuk yang berikutnya, jadi misalnya gini, misalnya,
datanya ini adalah kombinasi Pak, maksud saya kombinasi antara konstan dikaitkan dengan seasonal, musiman. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongkan musiman tanpa tren itu sebenarnya adalah kaitannya ada dua, antara konstan demand dan seasonal. Yang konstan demand itu adalah ngambilnya dari tahunan. Jadi konstannya itu dari tahunan. Contohnya, misalnya kayak tadi, kita kan punya tahun data ya. Jadi data, misalnya kita punya data tahun, misalnya ini aja Pak, sederhananya. Nah ini asumsi saya itu adalah datanya bukan mingguan, tapi tahunan. Nah, seperti ini. Data ini adalah data tahunan, bukan week. Nah, data tahunan ini itu misalnya kita baru constant demand dipakai untuk mengetahui pada tahun ke-13. Begitu. Ini kan kita sudah tahu ya datanya adalah konstan. Ini adalah tahun pertama, kedua, itu nggak bisa diedit. Misalnya ini adalah tahun pertama, kedua sampai dengan 12. Nah, ini kita cari dulu, Pak. Tahun ke-13 itu forecast-nya berapa? Begitu. Nah, saat nanti muncul tahun ke-13 itu dapatnya berapa? Ini kan misalnya tahun ke-12 adalah 844. Misalnya tahun ke-13 nanti datanya itu adalah metode banyak tadi. Misalnya tahun ke-13 itu adalah forecast-nya adalah 900. Gitu. Nah, data 900 ini baru kita bawa ke spring, summer, fall, dan winter. Dibagi 4 begitu loh, Pak. Kan kita tahu satu tahun itu ada 4 musim kan. Baru kita masukkan ke kategori ini tadi. Gitu. Indeks yang sebelumnya itu digunakan sebagai acuan. Jadi kalau spring dia itu adalah 0,8 dari nilai totalnya. Summer itu adalah 1,4 dari nilai totalnya. Gitu. Nah, fall itu adalah 1,2 dan seterusnya. Begitu. Nah, data itu Pak yang kita gunakan. Maksudnya begitu. Ada yang ditanya dulu nggak Pak? Jadi kalau misalnya di sini ya nanti dibagi. Spring untuk tadi berapa? 0,8 itu. Nanti apa lagi? Summer, fall, winter. Ini tidak dibagi 4 dulu, Ibu. Dibagi? Oh iya, sorry Pak. Kok 900 dibagi 4 dulu ya Pak ya? 900 dibagi 4. Nah, ini kira-kira berapa ini? Kalau 4 aja 200 ya Pak ya? 225. Benar nggak? Ya Pak. Nah, gitu. Nah, ini nanti dikalikan dengan indeksnya yang diketahui tadi. 1,4, 1,2 gitu. Gitu. Jadi maksudnya gini Pak. Jadi sebenarnya kalau kita amati data seasonal ini itu adalah seperti kalau kita buka lagi di Zoom gitu loh Pak. Mungkin bentuk tahunannya begini. Kan kita lihat tahunannya secara umum rancak. Tapi kalau kita lihat dalamnya lagi, bentuk dalamnya, oh ternyata secara garis besar lagi. Nah, itu dia bentuknya naik turun gini. Maka kita menggunakan kombinasi antara tadi konstan dan baru di sini kita pakai seasonal gitu.
Ada yang ditanya dulu Pak. Konstan demand-nya itu pakainya dari untuk memforecast pada tahun 13. Seasonal trend-nya itu kita pakainya itu untuk mencari indeksnya. Ini untuk indeks. Mencari indeks. Mungkin Ibu dosen izin bertanya. Iya, Pak. Untuk yang spring 0,8, 1,4, dan 1,2 berarti itu nilai tetap ya Mujin? Nanti dari jumlah dibagi 4, baru mencari nilai springnya dikalikan dengan 0,8 tersebut sudah nilai tetap. Nah, nilai tetap, ya Pak, jadi nilai tetap yang kita dapatkan di periode yang akhir. Ini, di periode terakhir. Periode ke-12. Jadi contohnya kalau misalnya kita amati ya Pak, ini asumsi sama ya Pak ya. Periode terakhir, pada tahun terakhir, spring, summer, fall, winter, itu kan dia punya, ini kan, ini contohnya saja, misalnya gini, di periode terakhir bulan, tahun 12, itu ada 844, gitu. Satu tahun itu kan ada 4 musim kan ya Pak. Nah musimnya, di setiap musim itu kita harus membaca musimnya dulu. Baru akan muncul indeks tadi. Indeks ketentuan indeks itu adalah kita membaca musimnya. Gitu Pak. Membaca musimnya. Misalnya kalau musimnya tadi 8, atau saya contohkan ininya lagi. Masih. Ini contoh ya Pak, misalnya kan dia ada 844, kan ada spring gitu kan, ini saya asumsi ya, S, F, winter, ya kan ya Pak. Nah, ini kita lihat, tahun ke-12, ini demand-nya adalah 844. Nah, lalu kita cari data, ambil data, ini kan, data terakhir Pak, ambil data terakhir. Data di tahun 12. Untuk spring, summer, fall, dan winter itu bagaimana? Misalnya gini. Kan di total dia itu harus 488 Pak. Di total dia harus 488. Misalnya springnya dia itu kalau dibagi 4 itu sekitar 200-an ya. Misalnya 200, ini misalnya ada 220 misalnya gitu ya Pak ya. Terus ini misalnya 180, nah ini sisanya berapa berarti? Nah. Bu, itu angka 4 itu dari summer, spring, fall, sama winter ya Bu? 4 itu mana? Ini maksudnya ya Pak? Bagi 4 itu? Iya, 4 musim. Dari spring, summer, fall, sama winter itu? Iya. Siap. Lalu Bu, ya ada 400 nah ini kita bagi, ini kan di spring 844 bagi 4 kan dulu ya Pak ya, biar lebih mudah. Nah ini dibagi 844 dan ini gitu. 1/4 dari 844 kan Pak? Nah misalnya, coba Bapak cari dulu. Misalnya di Excel ini berapa? 211. Coba dihitungkan berapa Pak? 2,11. Bukan Ibu, harusnya 200 dibagi 211 bukan Bu? Oh sorry, dibagi 222 ya? Bentar, dibagi 4 dan iya Pak, sorry, dibagi 222. Dibagi Mana tadi? Coba Pak. 2 Pak. Kok 211? 24. Oh ya, 244 dibagi 2, dibagi 4 berapa? 211. 211 Ibu. Oh ya, sorry Pak. 211. Ambil data ini. Sorry, 844 dibagi 1. Dibagi 4. Dibagi 4 musim. 211 ini kan ya Pak. Nah ini berapa Pak nilainya? Minta tolong Pak. Kita hitung bener aja Pak. Ini berapa Pak? 211.
Berapa Pak ini Pak? Dibagi 211. 0,94 Ibu, 0,94. 0,94. Oke, yang ini Pak. Nah, ini 1,04 yang kedua yang summer. 0,04. Terus 80 dibagi 211. 0,85 ya Pak. 0,85. Yang satunya lagi berapa? Pak? 1,15. Nah, ini dikalikan, Pak. 0,94. Sorry, 0,85. Begini, maksudnya begitu. Ini fall, winter ya. Berapa ini? 225 dikali 0,85 gitu. Nah ini dicari gitu Pak. 225 kali 0,94 211 255 kali 1,04 satu kali 211,5. Iya, kan dibulatkan ya Pak. Dua lima delapan. Nah, seperti gini. Seperti itu Pak. Jadi kaitan gabungannya itu kalau dari konstannya, jadi kan untuk meramalkan periode ke-13. Nah, periode ke-13 itu berapa sih? Nah, ini biasanya kita menggunakan datanya itu tahunan dulu. Kita melihat dulu data tahunannya. Gitu. Data tahunannya pasti dia bentuknya konstan. Nah, kalau kita zoom lagi, dilihat secara periode 4 bulanan gitu ya, ternyata dia membentuk suatu seperti seasonal. Gitu. Jadi kalau dikatakan apakah bentuknya seasonal? Ya enggak seasonal. Atau kalau mau ditunjukkan bentuk seasonalnya, ya Bapak mengambil seluruh datanya mulai spring, summer, fall, winter di semua periode. Maksudnya begini, kan ini kan tahun pertama itu kan ada 4 musim ya, 4 musim itu dicari dulu. Tahun kedua 4 musim digambarkan dulu, gitu. Nanti akan kelihatan gambar naik turunnya, gitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari ini. Nah itu yang dikatakan antara kaitan di konstan nanti Jadi Bu, memastikan saja Ibu untuk yang tadi disampaikan bahwa spring 200 dan 120 berarti nanti datanya terlampir ya Ibu, mohon izin. Ini data ini Pak yang ada. Kan tadi kalau kan kami lihat di spring 200-nya dari data itu apakah memang nanti ada dicari lagi atau memang sudah terlampir 200, 120, 180? Iya, nanti akan terlampir juga Pak. Ya, terima kasih Ibu, mohon izin. Iya. Bu izin menanyakan. Iya, Untuk ini Bu berarti setiap forecast-nya itu yang ditanyakan itu tahunnya pasti tahun di luar tabel Bu ya? Iya. Namanya misal tabelnya sampai 1 tahun berarti mungkin yang ini kan ke-13 itu Bu ya. Iya, betul. Iya, Pak. Baik Bu, makasih Bu. Iya Pak, jadi kita meramalkan kira-kira nanti penjualannya berapa di tahun selanjutnya gitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Besok nanti ya. Untuk penentuan 900 itu dari mana Bu ya? Forecast tahun 13.900. Ini kan pakai cara metode constant demand. Konstan Pak, konstan demand. Kemarin kan Bapak tahu ya, bentuk konstan kan ada 4. Nanti mau pilih yang seasonal, mau eksponensial, mau apa, nah itu.
Baru kan kita ketemu, oh periode ke-13 itu adalah 300. Ini pakai metode konstan demand itu yang kemarin. Oh, jadi Yang itu ada 4. dipakai untuk seasonal forecast yang tahun ke-13. Tapi untuk yang ini 900 itu hanya asumsi ya Bu ya? Iya, asumsi. Siap. Ini kan Bapak kerjakan dulu sebelumnya. Ini baru yang seasonal itu yang belum. Ya Bu, mohon coba yang ini Bu, yang seasonal forecast untuk yang totalnya tahun ke-13 totalnya berapa Bu? Nah ini, kalau tahun 13 kan totalnya harus 900 Pak. Itu kan yang constant demand Bu, kalau yang pakai seasonal yang di Sama. bawah. Nah, jadi gini Pak, tahunnya tetap 900. Tapi kalau kita mau zoom lagi, cari lagi, sebenarnya di tahun 13 dengan musim spring, summer itu dia berapa? Nah ini baru jawabannya 231, 234 dan 191. Tapi secara kalau ini di jumlah spring summer fall-nya lebih dari Harus. Oh lebih dari 900? Oh sorry. Dua mon. Iya ada Pak. Ya. Berapa berarti totalnya? Berapa? Nah, 2, 3, 4, 9, 2,500. Oh kurang 1 ya Pak ya? Kurang berapa? Kurang 6 poin. Kurang 6 poin, iya itu. Coba Pak. Pas saya yang salah itu. 225 katanya. Harus sama Bu ya? Iya, harus sama. Mungkin karena pembulatan Bu, jadi Iya, kayaknya pembulatannya itu. Oh, Pak. harusnya sama Bu ya? Sama. Oh, Nah, 0,94. 211. 211, iya benar. Mungkin kayaknya pembulatan ini 211,5 kan harusnya 2 itu kan. Tapi prinsipnya nanti itu harusnya sama Bu ya? Iya, sama Pak. 1, untuk mengetahui per musimnya berapa gitu. ya per musimnya berapa? Ya, terima kasih Bu. 234 bulat Pak, bentar 225 191,825. Ini kalau nggak salah 9 belum total. Ya kurang 4 lah. Paling nggak bisa lah Pak nanti kalau dijadikan. Oh ini kayaknya pembulatan ini juga ya? Enggak sih, enggak Pak. Ya. indeksnya harus 4. Iya indeksnya juga harus 4. Nanti ini coba dicek lagi. Gitu Pak, ada yang ditanya. Iya. Ya Bu, sudah Bu paham. Yakin tadi metode constant demand kan 900, berarti harus menggunakan itu Bu ya, format Excel dulu Bu. Iya. Semuanya Pak bisa di Excel kan ini Pak. Bantu Bu. Makasih Bu. Yang untuk saya masih agak bingung yang spring, summer, fall, winter itu kan ada nilai 200, 220, 180, 244 itu dari mana ya? Oh ini Pak, sorry ini 220 ini. Bentar. Salah. Ini 220 semua Pak. 220 dibagi. Bukan ya. Tadi berapa ya Pak? Enggak. 180 Bu tadi. 844 dibagi 4. Oh iya benar. Iya, kan gini Pak. Ini asumsi data Pak. Ada data. Jadi data di tahun 12 demand ini 2844 itu datanya kalau kita lihat lagi itu ada 200, 220, 180 dan 244. Tuh. Ini data Pak. Ya ini datanya. Entar biar nggak dibuat aja ya. Datanya sudah ada Bu? Atau ya, ini? Datanya sudah ada. Ini sudah ada Pak. Bentar, kita blok. Ini diketahui Pak, ini. Datanya diketahui enak apa? Kayak biru ya, biru aja ya Pak. Nah ini diketahui. Yang hitam-hitam nanti Bapak cari gitu. Nah ini diketahui. Ini diketahui Pak. Tahun ini diketahui. Nah yang ini juga diketahui.
oh ini aja, diwarna ini aja ya, sama biar kayak oranye. Kok warna oranye? Ya inilah Pak. Nah, ini sama kayak di gambar tabel. Tabel itu kan diketahui toh Pak. Nah, tabel itu diketahui, ini diketahui juga. Berarti untuk apa persoalan itu sudah diketahui ya Bu, 200, Iya. 220 gitu ya Bu. Diketahui, maksudnya datanya ada. Gitu. Ini kan data kan ada kan, gampang kan kalau ambil data ini aja. Nah ini tahun ke-12 ini data Pak, data. Nah ini kan, baru ini Bapak kerjakan sendiri, hitam-hitam ini baru dikerjakan. Gitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini? Jadi kalau gambarnya naik turun, sebenarnya itu kan satu kesatuan dengan musim tadi. Gitu. Nah, nanti Pak, coba nanti kita aplikasikan. Mungkin nanti minggu keberapa? Mungkin sampai sekarang aja ya, buat jaga-jaga ya. Nanti Bapak saya suruh untuk melakukan evaluasi di beberapa UMKM-nya, sederhana aja. Jadi bagaimana terkait dengan demand mereka. Bapak bisa nggak mengumpulkan satu data produk tertentu begitu ya. Nah, nanti kita amati demand setiap hari kalau UMKM-nya jualan harian atau demand setiap minggu atau apa. Nah, terserah pokoknya jualan untuk satu unit produk yang diamati. Itu bagaimana? Nah, nanti Bapak melakukan evaluasi. Forecast-nya itu seperti apa begitu. Bagaimana Bapak amati setiap harinya lah. Kira-kira bisa ya Pak ya? Nah nanti kita aplikasikan. Itu nanti pakai metode yang mana? Lebih enaknya. Apakah dia pakai konstan atau kita pakainya itu yang tren gitu ya, atau mau pakainya nanti yang seasonal. Atau mau di kesehatan juga bisa, misalnya Bapak punya data spare part atau mungkin data apa, mungkin yang kemarin di Dopus, nah itu. Bu, untuk pemilihan metode itu kan ada beberapa metode, itu terserah atau bagaimana Bu? Bukan terserah, nanti kita lihat dulu datanya, kan gitu. Jadi kita melihat data dulu Pak, datanya misalnya gini, minimal paling tidak 20 ya Pak, 20 atau berapa data. Tapi tidak sekarang, nanti. Bapak sekarang paling tidak mencari-cari dulu UMKM-nya itu apa, atau mungkin siapa yang mau bisa diambil. Nah itu paling tidak 20 harian lah untuk kita bisa mengamati. Nah kalau bisa, kalau kita datanya 20 ke belakang, kayak ini ya Pak, kan kita dapat data kan, 20 data ke belakang, kita masukkan, diplotkan, link gitu. Nah, datanya masuk kategori yang mana? Pakai yang konstan. Nah, kan Bapak harus gambar ininya dulu. Data terdahulunya gimana? Gitu. Oh, yang mendekati ya Bu? Iya, betul. Itu Pak, ini kelompok aja, nanti berkelompok aja. Kan berberapa ini Pak? Berempat lah paling enggak. Nanti misalnya bisa 5 orang. Tuh. Kita bisa nanti berdiskusi gitu. Nah, nanti cari dulu Pak datanya selama 20 hari ke belakang. Kalau 2 minggu kan bisa lah, 2 atau 3 minggu lah. Nanti setelah itu. Paling tidak Bapak menentukan satu produk aja. Kalau kemarin itu sederhana kok Pak, paling mengamati apa, misalnya jual terang bulan atau kita tanya gitu ya, nah itu bisa. Atau mengamati yang di orang jual nasi goreng, tapi nasi gorengnya aja yang kedua. Karena kan dia jualan beberapa, atau mau menggrupkan pokoknya jualan tertentu satu gitu. Nah ini nanti kita bisa melakukan amatan itu forecast untuk hari berikutnya itu berapa yang terjual. Gitu. Yang ditanya dulu Pak. Nah,
Ini Pak, ini untuk yang kategori bentuk apa namanya tadi kalau musiman tadi kan terbagi jadi 2 ya, itu yang tanpa tren. Nah kalau yang dengan tren, bedanya dengan tren itu di ini Pak, cara yang pertamanya. Kalau tren kan naik, ya tahunnya kan pasti juga naik. Nah itu dia metode yang pertama itu dia menggunakan tren dulu. Nah untuk yang langkah berikutnya ini sama. Jadi bedanya dengan tanpa tren dengan tren itu bedanya di periode yang pertama ini. Cara yang pertama ini kan cara yang pertama, tuh kan maksudnya ini kan cara yang pertama. Sama kita menggunakan metode konstan karena datanya konstan. Baru kita melakukan ini seasonal. Nah bedanya yang dia dengan tren, mana datanya nggak ada. Nah kalau dia tren naik turun ini, nah berarti Bapak harus menggunakan cara yang kedua itu dengan tren, baru yang berikutnya itu tetap seasonal. Gitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Hampir mirip aja sebenarnya. Makanya kan rumpun awalnya itu kita belajar dari 2 dulu. Seasonal, konstan dan tren tadi. Gitu. Baru nanti mau mengembangkan metode apa saja bisa. Nah, oke, nggak ada yang tanya lagi Pak. Ini selanjutnya, kalau kemarin kan kita setelah belajar di forecast, lalu pasti nanti Bapak bertanya, pilihan metode forecast mana yang dipilih gitu ya Pak. Jadi kalau kita kaitkan dengan kategori pilihan metode forecast yang terpilih, itu nanti kita harus sesuaikan dulu antara data demand, ini yang bulat itu demand Pak. Kalau data demand-nya itu rancak gini ya, forecast kita jauh gini, nah ini kita evaluasi dulu. Evaluasinya dengan beberapa macam metode. Jadi kalau kita melihat secara sederhana, mungkin kita bisa melihat deviasi. Di statistik itu kan deviasi. Deviasi itu apa? Ini antara satu data dengan data yang lain. Itu jaraknya sejauh mana? Ini kan kita bisa melihat jaraknya sejauh mana antara satu data dengan data yang lainnya. Semakin jauh data kita, maka penggambaran dari data itu, forecast kita itu kurang begitu bagus, Pak. Jadi makanya kita pastikan untuk memilih bahwa demand dan forecast kita itu adalah mendekati data demand. Gitu. Nah, evaluasinya ada beberapa macam. Jadi ini ada nilai forecast-nya. Kalau kita melihat nilai error-nya saja, nilai error itu jangkauan tadi. Atau kita bisa nanti menggunakan metode MAD, MSE, dan ini adalah MAP-nya. Gitu. Nah ini kalau satu-satu dulu ya Pak ya. Ini. Jadi kalau dikatakan forecast yang sifatnya adalah akurat, di sini dikatakan nilai error-nya itu nggak jauh-jauh. Kalau di sini kita menggambarkan dari ini ya Pak, yang pink itu adalah data forecast-nya, dan yang biru itu adalah data history. Letaknya ini tidak boleh terlalu jauh sekali deviasi. Pastikan ini dia harus dekat, gitu. Nah ini kita menyebutnya adalah nilai error. Jadi kalau di error itu membandingkan antara data demand dan data forecast-nya. Ini. Nah ini, misalnya seperti ini. Selamat pagi Bu, mengingatkan untuk pelajaran sampai dengan 9.10 gitu. Iya Pak, iya. Siap Pak. Nah ini contohnya misalnya seperti ini. Nah ini data saya kan ada 97. Nah ini kebetulan forecast-nya yang di periode pertama dia belum ada. Nah periode yang kedua, ini dikatakan datanya adalah 79. Forecast-nya adalah 97. Jadi kita melihat nilai error-nya, jangkauannya. Nah, nilai error-nya itu adalah membandingkan. Jadi 97 dikurangi dari 79. Nah, ini adalah minus. 79 ya, jadi dari aktual dikurangi forecast. Nah, ini minus 18. Nah, ini adalah jangkauannya, Pak. Kalau CFE itu adalah kumulatif nilai error. Jadi ini dijumlahkan.
88 dikurangi 95 kan 72 minus. Ini ditambahkan Pak, 18 ditambah 7,2. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gitu. Ada yang ditanya dulu dari sini. Jadi kalau kumulatif itu adalah penjumlahan pada seluruh nilai errornya. Gitu. Nah, pemilihan dari metode ini juga beragam ya Pak. Di beberapa jurnal itu pasti ada juga nanti dia hanya melakukan standar nilai error atau mungkin nanti membandingkan nilai min absolutnya ini. Nah, nanti pasti akan disesuaikan berdasarkan pada produk juga. Kalau kita mau membandingkan seluruhnya boleh, pakai MAD, error dan lain sebagainya boleh, bisa. Nah, pastinya nanti yang dibandingkan adalah dari satu metode ke metode yang lain adalah nilai error yang paling kecil, Pak. Ini jumlah error yang paling kecil di terakhirnya itu berapa? Gitu. Nah, kalau yang di MAD ini, nah yang di MAD itu bagaimana nantinya di sini kalau nilai MAD kan ini sigma, ini ada absolutnya Pak. Absolut dari D dikurangi dengan nilai F-nya. Nih. Jadi demand-nya itu dia tidak ada nilai minus, tapi pasti bersifat positif. Nah, nilainya karena positif, dia penjumlahannya tetap dilakukan nanti dibagi dengan nilai R-nya. Periode ini. Jadi contohnya kalau MAD yang pertama kan dikurangi 18 dibagi 1. Kalau yang ini 18 ditambah 7,2 dibagi 2. Ini dapat 12,6. Begitu. Nah, di periode yang terakhir juga sama. Kumulatifnya 18 ditambah 7,2 ditambah 7,5 dibagi dengan 3. Karena periode 1 kan nggak ada. Dapatnya 10,9. Gitu. Nah, maksud saya yang pekerjaannya Bapak kemarin, coba dilanjutkan kembali. Yang tadi punya Pak Indra kan kurang benar juga, nggak ada formulanya. Minta tolong Pak nanti diganti formulanya dulu. Nah, nanti Bapak coba bagaimana kalau kita menggunakan evaluasi forecast error tadi, CFE dan MAD, nah, dari pakai Excel tadi, dengan 4 periode tadi, Pak. Mari kan Bapak menggunakan 4 metode kan. Ada simple, ada moving, ada apa, sampai eksponen weight dan exponential smoothing. Nah, setiap satu graf satu forecast itu nanti dilakukan di satu forecast lagi. Ini contoh ya Pak ya. Ini kelihatan ya Pak ya, Excel saya. Iya Pak, kelihatan kan ya? Belum Bu, belum. Masih di PPT ya. Masih di PPT, Bu, ini udah keluar PPT. Nah, ini Pak. Ini muncul ya, Pak. Nah, ini kan kemarin kan Bapak sudah ngerjakan. Ini yang pekerjaan saya kemarin ya, Pak. Kan ada simple, moving, weight gitu ya. Nah, ini di-insert kan coba. Nah, ini. Setiap satu metode ini, Pak, simple. Nah, ini nanti Bapak pakai metode yang error dan pakai metode yang MAD. Coba dikerjakan pakai sini. Jadi setiap forecast coba dikerjakan dua evaluasi error. Ini evaluasi errornya. Jadi contohnya kalau tadi kan kita pakai error. Nah, pakai error itu kan berarti demand dikurangi habisnya kan. Nah, coba gitu. Tinggal di drag ke bawah. Nah, kalau MAD gimana? MAD tadi kan sama dengan, kan dia ada absolut Pak, kalau nggak salah. Nah, nanti Bapak coba, kalau ada absolut itu, dia nggak ada nilai minusnya kan. Nah, kalau nggak ada minusnya, itu berarti dia harus, ini, kita pakai rumus ABS gitu. Jadi sama dengan
nilai error ini itu harus bersifat positif. ABS dari nilai ini. Nah, kalau ada nilai negatif, dia pasti nanti akan positif. Kebelakang. Gitu. Nah, yang di MAD tadi gimana kan? Tadi kan MAD kan ini dibagi N-nya kan, N-nya 1. Nah, yang ini juga gitu, Pak. Sama dengan gitu kan. Sum ini dulu. Nah, nanti coba Bapak aplikasikan juga. Coba rumusannya, besok kita bahas. Gitu. Ini ya kan dibagi sum ini kan. Sorry, 2 ya. Ada 2 kan dibagi 2 ya. Gitu. Dan selanjutnya Pak, ini kan berarti harus di freeze nanti Bapak coba di freeze. Bu, yang error ya, dapatnya dari mana itu? Error dikurangi aja kan Pak. Nanti bisa dilihat di PPT lagi. Nilai error itu kan apa? Demand dikurangi average-nya. Apa Pak? Nilai ini kan demand dikurangi average. Average itu kan dari forecast. Kalau di sini FB. Gitu. Nah, yang di ABS ini cuma menambahkan rumusan sama dengan ABS untuk kita biar nilai errornya itu bersifat positif, Pak. Jadi rumusan sama dengan ABS itu untuk menambahkan kita biar bersifat positif. Gitu. Mungkin Bu tadi ABS mau diulangi Bu, yang ABS Bu pendapatannya. Sama dengan ABS saja. ABS ini. Sama dengan ABS. Iya. Ke nomor yang sebelahnya. Error Bu. ABS dalam kurung error ya Bu ya. Langsung ke masih Bu. Berarti kalau yang MAD itu kalau yang periode ketiga itu langsung dari ABS ke periode 1 sampai 3 bagi 3 Bu ya. Dibagi 3 ini ke periodenya aja. Makasih Bu. Nah, ini untuk yang simple average, Pak. Nanti Bapak kerjakan juga yang moving, yang eksponensial, dan yang lainnya. Oh, semuanya Bu ya? Iya. Pakainya berarti kalau yang moving average itu yang ini otomatisnya Bu yang dipakai Bu ya? Jadi pokoknya iya, yang dipakai otomatisnya, tapi di-insert gitu loh, Pak. Iya Bu, baik Bu. Jadi nanti kita bandingkan semua metode, nanti dibandingkan Pak metode yang lainnya. Ini kan contohnya masih saya ngerjakan yang di simple average ya Pak. Belum yang ini ya, nanti Bapak bisa ketahuan. Nilainya yang paling kecil itu yang mana? Kalau ini kan 3, MAD-nya 3, lalu error-nya 7. Nah nanti di sini yang di moving average dia dapat berapa? Nah nanti kan inginnya kan nilai error yang paling kecil kan? Nah nanti dipilih metode mana yang bagus, yang ini apa yang ini? Dari dasar nilai biru yang Bapak buat. Gitu. Ini masih 2 dulu, masih 2 metode. Nah, nanti Bapak cobalah di Excel-nya itu. Biar belajar sedikit-sedikit itu loh Pak. Kan masih pakai freeze kan ini. Enggak sama. MAD kan freeze. MAD kan sigma, rumusnya kan sigma itu kan berarti pakai freeze. Dibagi dengan periode. Gitu. Ada yang ditanya dulu Pak? Ini pakai masih 1 metode, ya Pak? Kita belum membandingkan maksudnya. Metode yang terpakai kan yang ini sama MAD. Ada yang ditanya Pak? Nanti besok kita coba lagi pakai forecast. Nah nanti kita coba di beberapa Excel-nya tadi itu bagaimana? Ada yang ditanya,
Pak, ini minta tolong ya Pak, nanti besok yang punya Bapak, yang belum, rumusannya ini minta tolong dimunculkan. Kalau yang punya Pak Febri ini kan sudah muncul. Rumusnya itu loh dapat dari mana? Nggak tiba-tiba ujungnya langsung 4 gitu loh Pak. Punya Pak Jafar tadi sudah begini. Kalau Pak? punya saya sudah Bu, cuman yang bagian itunya bagian yang untuk kami mengambil buat bikin grafik saya sendirikan itu kami langsung copy paste. Kalau yang di atas itu yang sudah muncul. Pak, kalau copy paste nggak bisa biasanya. Biasanya kalau Bapak itu enak copy value. Oh, siap. Ya, kalau paste itu nanti biasanya dia berantakan karena kan yang Bapak copy di sini itu formula. Nah, ini contoh ya Pak ya kalau gini. Nah, ini dia berhenti. Biasanya ada yang error gitu. Lebih enaknya ini di copy gini lalu itu ada formula. Nah, ini formulanya dia akan mengikuti sama dengan yang ada. Gitu Pak. Baik Bu. Ya. Izin Ibu dengan Kapten Agung. Oh iya Pak. Untuk tugas kami yang kemarin sudah kami share itu Bu, kami sudah kumpulkan. Tadi nyampaikan Ibu tidak masuk. Belum. Belum Pak. Izin Ibu, kayaknya Kapten Agung akunnya ada 2 Bu. Tadi kami hitung 18. Gitu, siap. Oh iya, sudah ada Agung-Agung ini ya Pak ya? Siap. Sama Agung Suhendra itu Pak Agung juga? Siap Bu, nanti yang Agung Suhendra kami hapus Bu. Oh iya udah Pak. Ya. Terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama ini. Bu, jadinya. Iya Pak. Untuk yang error tadi sama kumulatif forecast error itu sama Ibu? Error sama akumulatif. CFD. Kalau di ininya ya Pak. Iya sama kayaknya, sama Pak. Error dan akumulatif ya harusnya sama. Oh berarti rumusan saya yang salah ya Pak ya. Sorry Pak, iya. Maaf saya diingatkan. Jadi kalau ini kan hanya errornya saja. Ya kan, ini kan dikurangi. Tapi dia belum diakumulatifkan Pak. Nah ini boleh di-insert dulu. Jadi kalau di sini adalah kumulatif error itu dijumlahkan ya Pak. Jadi ini dijumlahkan. Kan ini kan. Ini. Kan dijumlahkan. Jadi ini di freeze Pak. Gitu. Nah, jadi kalau dibuka di sini bentar. Ini loh Pak, dibuka itu kan nge-freeze antara sampai periode 1 sampai periode terakhir. Gitu. Nah, ini benar. Berarti yang dipakai kumulatif error dan MAD. Ada yang ditanya? Juga Bu ya. Kenapa? Kenapa Pak? Pak Jafar? Bukan Bu, yang MAD tadi di freeze juga Bu ya? Iya, MAD di freeze. Nah, kalau MAD ini kayaknya nggak di freeze nggak apa-apa kalau sudah ada kumulatif errornya. Tapi sebentar Pak, jangan ini ya Pak ya, jangan terkecoh. Karena di nilai error itu kan dia nggak ada nilai yang negatif, ini kebetulan aja. Itu. Nah, saya biasanya begini Pak, Bapak itu lebih baik pakai satu standar, maksudnya mengerjakan satu ini. Kalau satu sudah benar, tinggal copy value aja Pak, pindah-pindah. Paham nggak maksud saya? Kan ini metodenya simple average. Nanti kalau Bapak mau mindahkan ke moving average, weight sama eksponensial, gampang Pak. Nanti tinggal di-insert, di-copy paste aja. Paham nggak maksud saya? Jadi yang penting kita bikin satu dulu ini, Bapak kalau sudah benar, terserah formatnya mau bikin bagaimana. Intinya mencarinya adalah kumulatif error dan MAD. Gitu. Nah, formulasinya terserah mau Bapak pakai manual atau mau bisa di-drag secara sendiri nggak apa-apa. Pokoknya bisa dijelaskan bahwa
kalau dibuka gini loh Pak, diklik 2 kali itu saya bisa tahu Bapak mau ngambil dari mana begitu. Logikanya itu kan saya taunya dari Excel ini. Gitu. Gimana Pak? Ada yang ditanyakan? Jadi kalau yang di MAD itu harus bernilai positif Pak. Ininya positif. Jadi makanya perlu ABS ini. Karena kenapa saya membentuk ini? Belum tentu Pak, belum tentu ya Pak. Nanti waktu saya pakai di moving, di weight, itu pasti nanti ada nilai error yang sifatnya negatif. Error itu ada yang negatif. Gitu. Makanya saya perlu konstan ini ABS ini rumusnya. Ini untuk membentuk konstan bilangan positif ini ya Pak, bilangan positif dari errornya. Gitu. Nah, ini baru yang kita cari MAD dan kumulatif error. Ada yang ditanya Pak mungkin? Nanti saya di ini habis ini kuliahnya siapa Pak? Lodi atau Pak Ahmadi. Kolonel Ahmadi, Pak. Gitu ya Pak. Coba nanti dikerjakan lagi, besok baru kita diskusi lagi Pak. Kita coba lagi untuk ini. Berarti dikirim ulang Bu atau bagaimana Bu? Enggak, nanti saya buatkan lagi Pak folder berikutnya untuk terkait dengan evaluasi error. Yang tadi masih tetap aja nggak apa-apa. Oke. Ya, baru nanti yang evaluasi Bapak perbaiki lagi. Yang belum ada formulasi diperbaiki. Gitu. Oke Bu. Bu izin sekali Sama lagi Bu. latihan. Iya Pak, iya Pak. Apa enggak dicontohkan ini Bu cara ngopinya Bu, ngopi pastanya ini. Pasta apa Pak? Ngopi paste yang ini Bu ya, dari error demand sampai MAD ke yang metode yang berikutnya itu Bu. Nah, kalau copy pastenya gampang loh Pak. Tinggal di Bapak insert dulu. Insert Bapak hitung ya, tabelnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya Pak ya. Berarti kolomnya ini harus 04 Pak. Mana lagi? Ini ya Pak, yang hijau kan harus kolomnya 4 ya. Insert lagi. Insert lagi. Nah, insert lagi nih. Nah, Copy sampai paste yang itu Bu, formula ya Bu ya. Ya, ini baru nanti copy paste formula. Tapi nanti coba Bapak cek lagi. Kalau di freeze itu biasanya berbeda. Coba ini dicoba biasa aja copy V gitu ya. Beda nggak ini? Nah, ini beda. Nah, nggak enak Pak. Kalau ini enak kalau saya enak di ini. Back dulu aja. Nah, ini kan sudah ya. Haste, spesial. Nah, ini yang formula. Nah, ini. Nah, nanti Bapak bisa cek di sini. Oh, masih berantakan, Pak. Nggak bisa ya, Pak ya. Oh, gini, Pak. Saya punya ide. Gini aja. Kalau di sini kan berantakan, ya. Nah, Bapak kopinya ke bawah aja. Biar lebih enak nanti. Ini satu metode, ya Pak ya. Kan sampai 14 ini ya. Ini kan. Nah, nanti di copy bawah lagi. Di copy bawah. Lebih enak, Pak. Kalau ke kanan untuk waktunya ini. Iya. Ya, waktunya Pak itu, Pak. Besok aja, Pak. Bapak coba dulu aja. Kalau nggak bisa satu nggak apa-apa. Nanti tinggal di copy berikutnya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Nah, banyak nanti Bu. dicoba aja Pak. Ya, dicoba dulu nanti ini. Terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Saya mohon maaf. Besok kita coba lagi Pak untuk evaluasi. Nah, sebelumnya nanti Bapak coba dulu di rumah. Gitu. Terima kasih kesempatannya. Saya mohon maaf bila ada salah. Besok kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak. Assalamualaikum.